Baik, kita masuk kepada perkuliahan yang ketujuh, yaitu tentang manajemen logistik terintegrasi. Untuk dosen pengampu yaitu Dr. Oki Sulistyo Pribadi. Peraturan perundangan transportasi dan logistik. Begitu banyak regulasi atau peraturan yang mengatur tentang logistik dan transportasi. Salah satunya itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ada juga turunannya itu peraturan pemerintah dan turunannya lagi itu peraturan menteri. Kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu makro logistik dan mikro logistik. Logistik itu terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Untuk makro logistik itu berfokus pada sistem logistik dalam skala yang besar, mencakup hubungan antar negara atau antar wilayah. Sedangkan untuk mikro logistik fokus pada pengelolaan logistik dalam skala kecil, misalnya di dalam satu perusahaan ataupun organisasi tertentu. Kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu integrate logistik. Integrate logistik atau elemen utama dalam sistem logistik terpadu. Yang pertama itu customer service. Customer service atau layanan pelanggan. Layanan pelanggan dalam logistik berperan penting dalam memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi terkait pengiriman, menangani keluhan, dan menjamin ketepatan waktu distribusi. Yang kedua itu purchasing atau pembelian. Merupakan proses pengadaan bahan baku, barang, atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk operasionalnya. Yang ketiga ialah production planning atau perencanaan produksi. Perencanaan produksi berkaitan dengan strategi dalam menentukan jumlah produksi, jadwal produksi, serta alokasi sumber daya agar produksi berjalan dengan efisien. Yang keempat adalah warehouse atau pergudangan. Pergudangan ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan manajemen stok barang dalam distribusi. Fungsi gudang mencakup penerimaan barang, penyimpanan, pengambilan barang, dan pengiriman ke pelanggan atau distributor. Yang terakhir yaitu transport atau transportasi. Dalam logistik, transportasi itu sangat berperan penting dalam pergerakan barang dari satu titik ke titik lain, baik dari pemasok ke gudang maupun dari gudang ke pelanggan. Efisiensi transportasi menentukan kecepatan pengiriman dan biaya logistik secara keseluruhan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam logistik, beberapa rantai atau alur bisa dilihat dalam slide tersebut. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu mencakup seluruh proses yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang. Yang kedua yaitu pengadaan barang. Merupakan proses perolehan barang baku atau komponen yang diperlukan dalam produksi. Yang ketiga, perencanaan produksi. Pada tahap ini berfokus pada penjadwalan dan pengalokasian sumber daya untuk memenuhi permintaan pasar secara optimal. Yang keempat yaitu kapasitas dan penjualan produksi. Adalah jumlah maksimum produksi yang dapat diproduksi dalam waktu tertentu. Penjadwalan produksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi permintaan. Yang kelima, demand management atau manajemen permintaan. Proses peramalan dan pengelolaan permintaan pelanggan untuk memastikan ketersediaan barang dengan efisien. Yang keenam, material requirement planning atau MRP. Sistem yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi dan jadwal permintaan atau demand, membantu dalam menghindari kekurangan bahan baku dan mengoptimalkan persediaan. Yang ketujuh, inventory persediaan. Manajemen persediaan bertujuan menjaga keseimbangan antara pasokan dan demand. Yang kedelapan, distribusi dan transportasi. Mencakup proses pengiriman produksi dari gudang ke pelanggan atau ke distributor. Efisiensi dalam distribusi dan transportasi sangat penting untuk mengurangi biaya dan mempercepat waktu pengiriman. 9. Pergudangan.
berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan. Manajemen gudang yang baik akan memastikan ketersediaan stok dan mempercepat proses pengiriman. Yang ke-10 yang terakhir yaitu lean manufacturing atau lean manufacture. Konsep produksi yang bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur. Menggunakan metode seperti Kaizen dan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Berikutnya itu manajemen rantai pasok. Dapat dilihat dari slide tersebut terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, komponen. Manajemen logistik terdiri dari berbagai elemen yang mendukung kelancaran rantai pasok. Komponen utama dalam logistik yaitu transportasi, pergudangan, persediaan atau inventory, dan manajemen informasi. Pembahasan kedua yaitu supply dan demand. Keseimbangan antara supply dan demand sangat penting dalam manajemen logistik. Jika supply lebih tinggi daripada demand, maka terjadi overstock. Begitu juga kebalikannya. Jika demand lebih tinggi daripada supply, maka akan terjadi stock out yang dapat menyebabkan kehilangan pelanggan. Pembahasan ketiga itu strategi. Strategi logistik mencakup berbagai metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok. Begitu banyak strategi untuk meningkatkan terjadinya kegiatan logistik tersebut. Pembahasan keempat yaitu third party logistik atau 3PL. Adalah perusahaan yang menyediakan layanan logistik bagi bisnis yang ingin berkontribusi dalam kegiatan logistik tersebut. Slide berikutnya yaitu komponen. Dari kegiatan logistik itu sangat banyak komponen pada kegiatan logistik. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam menjalankan manajemen logistik untuk memastikan kelancaran seluruh proses. Yang kedua adalah source atau sumber atau pengadaan bahan baku. Melibatkan proses pencarian, pemilihan, dan pengelolaan pemasok atau supplier. Yang ketiga yaitu make atau produksi, proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk baik berupa barang jadi maupun setengah jadi. Yang keempat, transportasi berperan dalam mengirim bahan baku ke pabrik dan mendistribusikan produk ke pasar ataupun pelanggan. Yang kelima, distribusi. Merupakan tahap di mana produk dikirimkan ke gudang ke pelanggan ataupun ke pengecer. Keenam, pergudangan atau warehousing. Fungsi penyimpanan barang sebelum dikirim ke pelanggan atau pengecer itu merupakan fungsi dari pergudangan atau warehousing. Ketujuh, sistem informasi dan pembayaran. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas logistik. Dapat juga memanfaatkan teknologi atau AI yang sedang tren pada saat ini, karena sangat membantu untuk manajemen logistik atau sistem informasi dan pembayaran pada kegiatan tersebut. Yang ke-8 adalah return. Menangani proses pengembalian barang dari pelanggan ke perusahaan akibat cacat, ketidaksesuaian, atau alasan lainnya. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu tujuan sistem rantai pasok. Terdapat 4 alur dari tujuan sistem rantai pasok. Yang pertama, nilai tambah pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku atau komponen yang diperlukan dalam proses produksi. Nilai tambah bisa berupa kualitas bahan baku, inovasi produk, atau efisiensi dalam pengiriman ke manufaktur. Yang kedua, bagian manufaktur. Proses produksi dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Lalu berikutnya ke distributor. Distributor ini bertanggung jawab untuk menyalurkan produk dari manufaktur ke pasar ataupun ke pengecer. Dan yang terakhir yaitu tujuannya itu konsumen. Produk akhirnya sampai ke tangan konsumen. Lalu konsumen mendapatkan nilai tambah berupa produk berkualitas, harga yang wajar, serta layanan yang baik dari rantai pasok sebelumnya. Kita masuk kepada slide berikutnya yaitu sistem rantai pasok. Dari sistem rantai pasok terdapat 4 tahapan yang akan dilaksanakan atau dilakukan secara berulang-ulang.
Yang pertama yaitu produsen, merupakan pihak yang menyediakan bahan mentah atau komponen yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu pengolahan bahan mentah. Pada tahap ini, bahan mentah diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Proses ini mencakup manufaktur, perakitan, dan finishing produk. Yang ketiga, barang jadi. Proses yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dikirim kepada distributor, pengecer, atau langsung ke konsumen. Yang keempat yaitu konsumen. Pihak yang membeli menggunakan produk akhir. Dalam sistem rantai pasok yang efisien, barang harus sampai ke konsumen tepat waktu dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Dan tahapan ini akan berulang lagi dari konsumen ke produsen, lalu ke pengolahan bahan mentah, barang jadi konsumen, lalu akan kembali ke proses. Dan proses ini akan berulang-ulang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat pada gambar tersebut bahwa ada dominan arus barang dan jasa, lalu ada dominan arus informasi dan transaksi return polisi. Pada bagian atas kita lihat bahwa adanya source pada input yang akan diteruskan atau lanjutannya itu proses transformasi, lalu lanjut kepada output, lalu adanya konsumen. Pada input atau bahan baku yang diperoleh dari pemasok untuk diproses lebih lanjut. Pada bagian proses transformasi, bahan baku mengalami proses transformasi menjadi barang jadi, lalu menghasilkan output. Pada saat output menuju konsumen, ada yang dikatakan dengan deliver, yaitu barang jadi dikirim ke konsumen melalui jalur distribusi. Pada bagian konsumen, akan terjadi reverse logistik, akan turun atau kembali kepada output, lalu dari output ke proses transformasi bisa juga terjadi reverse logistik berikut, dan pada proses transformasi terjadi juga reverse logistik. Apa sih yang dimaksud dengan reverse logistik? Reverse logistik yaitu proses pengalihan barang dari berbagai tahap rantai pasok, baik dari konsumen, output maupun tahap transformasi untuk diperbaiki atau didaur ulang. Lalu kita masuk kepada pembahasan yaitu dominan arus informasi dan transaksi return policy. Pada bagian tahapan pemasok, penyedia bahan mentah atau komponen yang dikirim ke perusahaan manufaktur akan terjadi pada bagian pemasok tersebut, lalu menuju perusahaan lah yang akan mengolah atau proses produksi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, menuju ke distributor, dan pada tahap distributor menuju retailer terjadi deliver atau distribusi ke konsumen melalui distributor. Produk disalurkan melalui distributor dan retailer sebelum sampai ke konsumen. Dan pada tahapan terakhir yaitu konsumen. Sama seperti pada dominan arus barang dan jasa, dari kegiatan pemasok, perusahaan, distributor, retailer, konsumen, akan terjadi kegiatan return. Apa sih return ini? Return itu yaitu barang yang dikembalikan oleh konsumen karena cacat atau tidak sesuai dengan harapan. Pada bagian ini terjadi reward, recycle, reuse, atau umpan balik kepuasan konsumen. Umpan balik kepuasan konsumen yaitu informasi mengenai kualitas dan kepuasan konsumen diteruskan ke pemasok dan perusahaan untuk perbaikan produk atau layanan. Terjadi perbaikan, daur ulang, ataupun pengembalian. Kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu komponen sistem rantai pasok. Terdapat 7 pembahasan yang akan kita bahas pada slide tersebut mengenai komponen sistem rantai pasok. Yang pertama, fasilitas. Merupakan tempat di mana proses produksi, distribusi, dan
dan penyimpanan berlangsung seperti pabrik, gudang, dan pusat distribusi. Yang kedua yaitu proses produksi, berkaitan dengan bagaimana suatu produk dibuat dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Yang ketiga, sediaan atau inventory, mengacu pada jumlah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang harus dikelola agar permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa kelebihan dan kekurangan stok. Yang keempat yaitu transportasi, berkaitan dengan bagaimana barang dipindahkan dari pemasok ke produsen, kemudian ke distributor, ke retailer, hingga ke konsumen akhir. Kelima, konsumen informasi, berfungsi untuk mengelola data dan komunikasi dalam rantai pasok seperti data permintaan pelanggan, status pengiriman, dan manajemen persediaan. Keenam, pemasok, merupakan pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan dalam produksi. Yang ketujuh, sebagai komponen yang terakhir pada sistem rantai pasok yaitu harga. Faktor ekonomi yang mempengaruhi seluruh komponen dalam rantai pasok, mulai dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya transportasi, bahkan hingga harga jual produk. Kita masuk kepada slide berikutnya yaitu supply dan demand. Syarat produk atau jasa dari konsumen. Terdapat 3 pembahasan pada tab atau pada slide berikut itu. Yang pertama yaitu jumlah. Konsumen menginginkan jumlah produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan sejak pesanan dilakukan hingga produk atau jasa diterima oleh konsumen. Jika konsumen menginginkan suatu barang, maka mereka juga akan terjadinya kegiatan menunggu dari pemesanan hingga barang tersebut sampai di tangan mereka. Yang ketiga yaitu variasi. Konsumen sering mencari variasi dalam produk atau jasa, baik dalam hal warna, ukuran, fitur, atau spesifikasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen ini juga memiliki kriteria atau keinginan terhadap suatu barang. Yang keempat berikutnya yaitu service level. Tingkat pelayanan yang diberikan kepada konsumen, termasuk kecepatan layanan, keakuratan pengiriman, dan kualitas dukungan pelanggan. Yang kelima yaitu harga. Harga itu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen. Jadi pendapatan juga mempengaruhi keputusan pembeli. Makin banyak pendapatan, maka suatu konsumen itu juga tidak terlalu memperhatikan harga. Yang keenam yaitu inovasi. Konsumen menginginkan produk atau jasa yang selalu diperbarui dengan teknologi atau fitur terbaru. Jadi konsumen juga selalu mengikuti zaman. Semakin baru barang tersebut, maka keinginan untuk mendapatkannya juga semakin banyak. Slide berikutnya yaitu taktik. Taktik dalam manajemen logistik atau integrated logistik. Dan terdapat 2 yaitu managing demand dan managing supply. Pada managing demand, promosi harga, merebut konsumen, menjual produk pelengkap menjadi taktik pada manajemen demand atau manajemen permintaan. Sedangkan pada manajemen supply, mengatur lembur, subkontrak, inventory merupakan taktik yang sangat tepat untuk mengatasi manajemen supply. Kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu tentang strategi sistem rantai pemasok. Ada 7 strategi pada slide berikutnya, yaitu yang pertama yaitu fleksibilitas produksi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan pasar. Yang kedua, kinerja pengiriman, efisiensi dan kecepatan dalam mendistribusikan barang dari produsen ke pelanggan. Yang ketiga, cash to cash cycle time, waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam bahan baku menjadi uang tunai dari hasil penjualan. Keempat, inventory turnover, rasio yang mengukur seberapa cepat persediaan barang terjual dalam periode tertentu. Yang kelima yaitu kinerja total rantai pasok.
Evaluasi terhadap seluruh proses dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke pelanggan akhir atau ke konsumen. Kelima yaitu disintermediation, pengurangan atau penghapusan perantara dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ketujuh, minim bullwhip effect. Bullwhip effect adalah distorsi informasi permintaan dalam rantai pasok yang menyebabkan fluktuasi stok yang tidak stabil. Strategi untuk meminimalisasi efek ini mencakup koordinasi yang baik antar pelaku rantai pasok dan penggunaan teknologi untuk memantau permintaan secara real time. Slide berikutnya yaitu third party logistik atau 3PL. 3PL yaitu pihak di luar organisasi yang melaksanakan tugas logistik dari organisasi. Untuk contohnya yaitu JNE, JNT, Si Cepat, DHL, atau FedEx, yaitu layanan pengiriman dan distribusi. Ada juga Kalog, yaitu kereta api logistik, menyediakan layanan logistik berbasis transportasi kereta api. Lanjut, yaitu pengadaan barang. Pada slide pengadaan barang terbagi menjadi dua, yaitu purchasing atau procurement. Kalau untuk purchasing atau pembelian, fokus pada aktivitas membeli barang atau jasa yang dibutuhkan organisasi, lebih bersifat taktis dan operasional. Untuk contoh sederhana itu membeli peralatan kantor ataupun bahan baku produksi. Yang kedua yaitu procurement atau pengadaan. Tidak hanya membeli, tetapi juga mencakup menyewa, menukar, atau meminjam barang. Lebih bersifat strategis karena mencakup perencanaan, negosiasi, dan pengolahan vendor. Untuk contohnya itu yaitu menjalin kontrak jangka panjang dengan supplier dan menyewa alat berat. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu pertimbangan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya dan kualitas. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi atau pengadaan barang serta kualitas yang didapatkan. Yang kedua, keunggulan produksi. Jika perusahaan memiliki kemampuan produksi yang efisien, maka lebih baik memproduksi sendiri. Yang ketiga, keahlian khusus. Beberapa barang atau jasa membutuhkan keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan. Jika tidak memiliki keahlian yang cukup, perusahaan lebih baik bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang terakhir, yaitu utilitas sumber daya sendiri. Perusahaan harus mempertimbangkan sejauh mana sumber daya internalnya bisa dimanfaatkan. Jika perusahaan memiliki fasilitas dan tenaga yang cukup, produksi sendiri bisa lebih menguntungkan dan lebih efisien. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu ada 3 tahapan dari pemasok, manufaktur, proses operasi, dan konsumen. Pemasok atau supplier, pihak yang menyediakan bahan baku atau barang mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Bisa berupa perusahaan manufaktur, distributor, atau penyedia bahan baku lainnya. Yang kedua yaitu manufaktur atau proses operasi, tempat di mana bahan mentah dari pemasok diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Peran utama yaitu memproduksi barang yang siap dikirim ke konsumen. Ketiga yaitu pihak akhir, konsumen. Bisa berupa pelanggan individu, bisnis, atau organisasi lainnya. Tapi pada slide berikut, dari pemasok menuju manufaktur atau proses operasi terdapat pengadaan barang mentah. Pengadaan barang mentah pada gambar ini yaitu berarti proses pengadaan lebih fokus pada mendapatkan bahan baku atau komponen dari pemasok agar bisa digunakan dalam produksi. Fungsinya itu memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu, menjaga kualitas bahan baku agar hasil produksi sesuai standar, mengoptimalkan biaya dan pengadaan agar lebih efektif dan efisien. Kita lanjut kepada slide berikutnya,
yaitu aktivitas. Aktivitas apa yang terjadi? Terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu menyepakati spesifikasi. Tahap awal di mana perusahaan menentukan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Spesifikasi mencakup kualitas, jumlah, harga, waktu pengiriman, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi pemasok. Kedua, memilih pemasok. Pemilihan didasarkan pada harga, kualitas, kapasitas produksi, reputasi, dan kepatuhan terhadap standar perusahaan. Setelah spesifikasi ditetapkan, perusahaan harus memiliki pemasok yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Ketiga, negosiasi dengan pemasok. Pada tahap ini, perusahaan bernegosiasi dengan pemasok terkait harga, syarat pembayaran, jadwal pengiriman, dan aspek lain dalam kontrak. Tujuannya adalah mendapatkan kesepakatan terbaik. Keempat, memonitor. Setelah kesepakatan dicapai, perusahaan harus memastikan pemasok memenuhi kontrak sesuai kesepakatan. Yang kelima, evaluasi kinerja pemasok. Setelah barang diterima dan digunakan, perusahaan mengevaluasi kinerja pemasok. Evaluasi ini mencakup ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang, serta kesesuaian dengan perjanjian. Jika pemasok tidak memenuhi harapan, bisa dilakukan perbaikan, negosiasi ulang, atau pergantian pemasok. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Perencanaan produksi, proses transformasi input menjadi output di bidang manufaktur. Proses transformasi dalam manufaktur adalah konversi bahan baku, yaitu input, menjadi produk jadi atau output, melalui serangkaian tahapan produksi. Proses ini melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, teknologi, dan sistem manajemen untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pertimbangan. Pertimbangan apa saja yang diperhatikan dalam transformasi input menjadi output? Yang pertama yaitu kapasitas mesin. Kemampuan mesin dalam memproses bahan baku menjadi produk jadi dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua, waktu. Waktu produksi harus diatur dengan baik untuk memenuhi permintaan pasar, yaitu sesuai dengan waktu yang diinginkan. Ketiga, hambatan kerusakan mesin. Mesin yang rusak dapat menyebabkan downtime produksi dan mengganggu rantai pasok. Diperlukan strategi pemeliharaan dan perawatan mesin agar operasional tetap lancar. Yang keempat, ketersediaan karyawan. Sumber daya manusia atau SDM harus tersedia dalam jumlah dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kelima, yaitu alternatif mencapai tingkat produksi. Jika produksi menghadapi kendala, diperlukan alternatif seperti otomatisasi, outsourcing, atau perbaikan proses kerja. Alternatif ini membantu perusahaan tetap memenuhi target produksi dan mengorbankan efisiensi. Kita lanjut ke slide berikutnya, rencana produksi. Yang pertama, jangka pendek. Fokus pada periode harian, mingguan, atau bulanan. Pada jangka ini menangani kebutuhan operasional harian seperti penjadwalan produksi, alokasi tenaga kerja, dan pengolahan bahan baku. Yang kedua yaitu rencana produksi jangka menengah. Umumnya berlaku untuk beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan. Digunakan untuk perencanaan kapasitas produksi, pengadaan bahan baku dalam jumlah besar, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, rencana produksi jangka panjang. Fokusnya pada strategi produksi dalam beberapa tahun ke depan, berhubungan dengan investasi jangka panjang, ekspansi fasilitas produksi, pengembangan teknologi, serta inovasi produksi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu strategi produksi jangka panjang. Terdapat pada gambar dua sumbu, yaitu sumbu vertikal, sering kita kenal dengan sumbu Y, yaitu variasi produk dari rendah ke tinggi,
Sedangkan sumbu horizontal yang kita kenal dengan sumbu X, tingkat produksi dari rendah ke tinggi. Pada gambar terdapat ATO atau Engineer to Order. Posisi variasi produk sangat tinggi, sedangkan posisi tingkat produksi rendah. Yang kedua, MTO atau Make to Order, posisi variasi produk tinggi, sedangkan posisi tingkat produksi menengah ke rendah. Yang ketiga, ATO atau Assemble to Order, posisi variasi produk menengah, sedangkan posisi tingkat produksi menengah ke tinggi. Yang keempat, MTS atau Make to Stock, posisi variasi produk rendah, sedangkan posisi tingkat produksi tinggi. Ada juga Mass Customization, posisi variasi produk tinggi, sedangkan posisi tingkat produksi tinggi. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu strategi produksi jangka menengah. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu cash strategi. Produksi mengikuti fluktuasi permintaan pasar. Jika permintaan meningkat, produksi meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, maka produksi juga menurun atau dikurangi. Yang kedua yaitu level strategi. Produksi tetap konstan, terlepas dari naik turunnya permintaan. Jika permintaan rendah, stok menumpuk. Dan juga sebaliknya, jika permintaan tinggi, stok akan digunakan. Yang ketiga yaitu subcontracting atau outsourcing. Jika permintaan meningkat di luar kapasitas, sebagian produksi dialihkan ke pihak ketiga atau subkontraktor. Yang keempat yaitu hybrid strategi, kombinasi dari berbagai strategi sebelumnya untuk mengoptimalkan biaya dan fleksibilitas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu strategi produksi jangka pendek. Kita harus mengenal apa itu strategi produksi jangka pendek. Strategi produksi jangka pendek adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengatur produksi dalam skala harian hingga per jam, guna memastikan efisiensi operasional dan pencapaian produksi. Strategi ini biasanya mempertimbangkan waktu kerja karyawan, kapasitas mesin dan alat produksi, jumlah output yang harus dicapai dalam periode singkat, dan penyesuaian produksi terhadap permintaan harian. Kita lanjut pada slide berikutnya mengenai kapasitas dan penjadwalan produksi. Strategi persiapan kapasitas produksi agar dapat memenuhi strategi atau target dengan membuat penjadwalan yang efektif, menggunakan teori of constraint. Teori ini berfokus pada identifikasi dan pengolahan faktor-faktor penghambat dalam suatu sistem produksi atau bisnis. Implementasinya dalam penjadwalan produksi, yang pertama identifikasi kendala, yang kedua optimasi kendala, yang ketiga sesuaikan proses lainnya atau mensinkronisasikan, yang keempat meningkatkan kapasitas apabila diperlukan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Metode hitung kebutuhan material untuk produksi berdasar jenis, jumlah, dan waktu material yang dibutuhkan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan jenis barang atau material, jumlah, kapan dibutuhkan, dan kapan dipesan, hingga menuju tabel perencanaan material. Tujuan pertama ini disebut dengan Material Requirement Planning. Metode ini untuk menentukan berapa banyak material yang dibutuhkan, kapan harus tersedia, dan kapan harus dipesan agar sesuai dengan jadwal produksi. Tabel perencanaan material yang dimaksud ialah berisi data tentang permintaan produk akhir, jumlah komponen yang dibutuhkan, waktu pemesanan, dan waktu produksi. Tujuan kedua yaitu prioritas kebutuhan material terhadap perubahan demand dan kendala supply. Kebutuhan material dapat berubah sesuai dengan fluktuasi permintaan pelanggan atau gangguan pasokan, seperti keterlambatan pengiriman dan bahan baku dari pemasok. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan strategi prioritas, misalnya dengan menetapkan buffer stok atau persediaan cadangan, atau memiliki pemasok alternatif agar produksi tetap berjalan meskipun ada kendala. Lanjut ke slide berikutnya. MRP memiliki 4 pembahasan utama. Yang pertama yaitu perencanaan produksi.
merupakan proses menentukan apa yang harus diproduksi, kapan, dan dalam jumlah berapa. Bertujuan untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai jadwal dan memenuhi permintaan pasar. Yang kedua adalah Bill of Material atau BOM. Daftar lengkap bahan baku, komponen, dan bagian yang diperlukan untuk membuat satu produk. Membantu dalam menentukan jumlah dan jenis bahan yang harus disediakan. Yang ketiga yaitu status inventory. Informasi mengenai jumlah stok bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi yang tersedia. Membantu dalam menghindari kelebihan ataupun kekurangan stok. Yang terakhir yaitu data perencanaan. Informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam MRP, seperti pemikiran permintaan, jadwal produksi, dan lead time pemasok. Pada pembahasan ini juga membantu dalam menyusun strategi pengadaan dan produksi secara efisien. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai demand management. Bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat 6 jenis demand. Yang pertama, independent demand. Permintaan yang tidak tergantung pada produk lain. Contoh permintaan langsung dari pelanggan akhir seperti mobil, ponsel, ataupun makanan. Yang kedua yaitu jenis dependent demand. Permintaan yang bergantung pada permintaan produk lain. Contoh, ban mobil yang permintaannya tergantung pada produksi mobil. Yang ketiga yaitu normalization demand. Permintaan yang relatif stabil sepanjang tahun tanpa pengaruh musiman yang signifikan. Untuk contoh kebutuhan sehari-hari, seperti beras dan air minum kemasan. Yang keempat yaitu peak season demand. Permintaan yang meningkat pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Contoh penjualan pakaian hangat meningkat pada saat musim dingin. Yang kelima yaitu promotion demand. Permintaan yang dipengaruhi oleh promosi atau diskon dari perusahaan. Yang terakhir yaitu stable versus dynamic demand. Ada beberapa penjelasan tentang ini, yaitu stable demand yaitu permintaan yang cenderung tetap dan dapat diprediksi dengan baik. Yang kedua yaitu dynamic demand, yaitu permintaan yang fluktuatif dan sulit diprediksi karena pengaruh oleh faktor eksternal seperti tren pasar atau perubahan kebijakan. Contoh dari stable demand seperti makanan pokok seperti beras, sedangkan contoh dari dynamic demand itu produk elektronik yang mengikuti perkembangan teknologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini masih berhubungan dengan jenis demand. Ini merupakan materi lanjut. Terdapat 4 bagian dari materi lanjut, yaitu karakter demand, mengacu pada sifat dan pola permintaan suatu produk atau jasa. Yang kedua yaitu metode peramalan, teknik yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa depan berdasarkan data historis dan faktor lain yang sangat relevan. Yang ketiga itu tracking the forecast. Proses ini merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil peramalan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesalahan dalam prediksi. Yang keempat yaitu peramalan kuantitatif ekstrinsik, menggunakan faktor eksternal dalam peramalan seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau tren pasar. Bisa dilihat pada gambar, metode peramalan itu dibagi menjadi 2, yaitu proses peramalan dan teknik peramalan. Lalu pada teknik peramalan dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu inventory. Inventory yaitu semua jenis barang yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk mendukung proses bisnisnya atau tempat penyimpanan barang. Sangat banyak jenis-jenis dari inventory dalam manajemen logistik. Biasanya yang pertama itu raw materials atau bahan baku, yang kedua yaitu work in progress atau barang dalam proses, yang ketiga finished goods yaitu barang jadi, atau MRO inventory atau maintenance, repair and operating supplies. Fungsi dari inventory ini juga yaitu menjaga kelancaran produksi agar tidak terhenti karena kekurangan bahan baku. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan sesuai dengan stok barang yang cukup. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya penyimpanan dan pengadaan dengan strategi manajemen persediaan yang tepat. Kita lanjut kepada slide berikutnya.
Ada 6 tahapan dari kegiatan dari inventory. Yang pertama yaitu aggregate inventory, merujuk pada total jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Lanjut kepada biaya dan komponen. Biaya dalam manajemen persediaan mencakup biaya pembelian, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biasanya biaya ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan stok. Lanjut kepada jumlah pemesan. Menentukan jumlah barang yang harus dipesan dalam satu waktu agar efisien dan tidak menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat yaitu safety stock, persediaan cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi permintaan yang lebih tinggi daripada perkiraan atau keterlambatan pasokan. Selanjutnya yaitu analisis Pareto, yaitu metode 80/20 rule. Rules-nya yaitu 80% dari nilai total persediaan biasanya berasal dari 20% item yang paling penting. Digunakan untuk mengidentifikasi barang mana yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam pengelolaan stok, atau barang yang paling dibutuhkan suatu permintaan dari konsumen atau distributor. Yang terakhir yaitu kontrol dan audit, proses pemeriksaan dan pengelolaan stok agar sesuai dengan catatan sistem. Audit inventory ini dilakukan untuk mencegah kehilangan stok akibat pencurian, kesalahan pencatatan, atau kerusakan barang, dan dilakukan secara berkala. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Distribusi dan transportasi akan dibahas lebih lanjut. Lalu pergudangan akan dibahas lebih lanjut. Baru lens manufacturing juga akan dibahas lebih lanjut. Mungkin sekian pembahasan dari perkuliahan yang ke-7 ini. Apabila ada kesalahan kata dan hal yang tidak sesuai dengan hati, mohon dimaafkan. Kami kelompok saya, Andre dan Rehan, pamit undur diri. Terima kasih.